لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wassiratil mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi wa farrada ala kulli mu'minin ay yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-ra'ufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim sallallahu wa sallama alaihi wa ala sairil mursalin wa ali kullin wa sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillah. Jamaah yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan daripada kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Masih menjelaskan bab tentang kewajiban mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan perintahnya Nabi Muhammad, dan juga berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kewajiban ini melekat bagi setiap mukallaf. Adapun kewajiban berbuat baik kepada Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan perintahnya Nabi Muhammad, memprioritaskan perintahnya Nabi Muhammad, ini berlaku wala farqa fi dzalika baina hayatihi wa ba'da mamatihi. Berlaku sepanjang zaman, tidak ada perbedaan apakah Nabi Muhammad itu masih hidup ataupun sepeninggal beliau seperti kita saat ini. Meskipun Nabi Muhammad sudah berpulang ke rahmat Allah, kita ini wajib berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shad'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Surah Al-Fatah ayat 29. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad, ya ini Nabi Muhammad, Rasulullah, beliau adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, walladzi dan orang-orang ma'ahu yang menyertainya, yakni para sahabat. Para sahabat yang menyertainya hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat asyidda 'alal kuffar. Adalah orang-orang yang sangat tegas 'alal kuffari, atas orang-orang kafir. Ruhama'u, akan tetapi sangat belas kasih, bainahum, di antara mereka, alladzina, yakni orang-orang yang beriman.
Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan orang-orang yang membersamai beliau, yaitu dari kalangan sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Nabi, beriman kepada risalah Nabi. Itu memiliki sifat asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang sangat tegas kepada orang kafir, sangat kasih sayang kepada sesama umat Islam. Dan ini menjadi tuntutan bagi kita. Kita tegas kepada orang kafir. Tegas bukan berarti marah. Tegas bukan berarti benci. Tegas itu adalah mempertahankan hak kita apabila diganggu oleh orang non-muslim. Tetapi apabila mereka tidak mengganggu, maka kita tidak usah mencari perkara. Ini namanya tegas. Maka kafir itu dibagi menjadi dua. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi adalah orang-orang non-muslim yang mereka berbuat jahat memerangi umat Islam. Itu harus kita perangi, harus kita lawan, harus kita sikapi. Akan tetapi kafir dhimmi yang mereka tidak mengganggu kita, tidak merusak harta kita, ya, tidak menyatakan permusuhan kepada kita, maka mereka itu wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita lindungi. Ya. Dhimmi itu artinya orang yang hidup di dalam tanggungan. Artinya darah mereka ditanggung oleh Islam, harta mereka ditanggung oleh Islam, keselamatan jiwa mereka ditanggung oleh umat Islam. Ya, ini persifatan daripada sahabat-sahabat Nabi. Tarahum ruk'an sujada, yang mana persifatan daripada para sahabat itu, tarahum, engkau melihat mereka ruk'an sujada, adalah orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Artinya senantiasa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ketaatan ibadah mereka, mereka sujud, mereka rukuk, itu yabtaghuna, mereka mengharapkan, ya, mereka mengharapkan fadlan, daripada anugerah pemberian, minallahi, dari Allah, wa ridwana, dan juga mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini imannya sempurna. Mereka sujud mencari ridhonya Allah, mengharapkan fadl anugerah Allah. Mereka rukuk, mereka sujud, semuanya itu karena Allah. Maka bagaimana kisah para sahabat? Ya. Contoh daripada sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau kena panah. Punggungnya kena panah tembus sampai dada. Sakitnya luar biasa. Tetapi panah itu beliau ingin dicabut ketika beliau sedang sholat. Dan ketika sholat panahnya dicabut, ternyata tidak merasakan apapun. Ya, karena memang sholatnya itu benar-benar khusyuk, khudu' menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan orientasi sholatnya itu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Jadi para sahabat itu ruk'an sujada, senantiasa rukuk, senantiasa sujud, ya ini beribadah dan tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala.
dan ibadah mereka murni karena Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, di dalam wajah-wajah mereka, nampak di wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Jadi tanda sahabat itu nampak di wajah mereka itu, tanda sujud, bekas sujud, ya, athar daripada sujud. Jadi tanda-tanda orang yang sujud apa? Wajahnya cerah. Orang yang banyak sujud wajahnya cerah, ya. Jadi bekas sujudnya itu nampak, bekas sujudnya nampak. Wajahnya terurai senyum, tidak suka marah-marah, ya, menebarkan belas kasih kepada seluruh makhluknya Allah, termasuk kepada orang-orang kafir. Ya, itu nampak di wajah mereka, itu nampak tanda-tanda bekas sujud. Jadi tanda bekas sujud itu bukan kening yang hitam, bukan. Ya. Kalau tanda sujud bekas kening yang hitam, maka ternyata sekian banyak umat Islam, ya, tidak semuanya keningnya hitam. Tapi ingat, di dalam sujud ada kesunahan untuk menekankan kening kita ketika sujud, ya, untuk menekankan. Bahkan kalau kita sholat di tempat yang empuk, di atas kasur satu misal, ya, maka ini ketika bangun dari rukuk itu harus dipastikan bahwasanya tempat itu seolah-olah nampak ada bekas, ada barang atau benda yang menekannya, ya, jadi dekok gitu. Kalau hanya ditempelkan saja, ini malah makruh. Disunahkan ketika sujud itu menekankan kening kita ke tempat sujud. Masalah nanti dari situ timbul hitam ataupun tidak, ya, ini bukan sesuatu yang menjadi tujuan, ya, bukan sesuatu menjadi tujuan. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Mereka itu yang memiliki sifat asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Para sahabat dengan persifatan yang sangat keras tegas kepada orang-orang kafir, belas kasih kepada sama umat Islam, ya, permisalan mereka itu fit Taurah wa mathaluhum fil Injil, ya. Permisalan mereka diceritakan di dalam kitab Taurat dan juga diceritakan di dalam kitab Injil. Artinya apa? Bagaimana kehidupan sahabat Nabi nanti di akhir zaman, ini sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, yaitu kepada umatnya Nabi Musa. Jadi umatnya Nabi Musa membaca Taurat ini membicarakan nanti di akhir zaman ada umat, ada nabi akhir zaman, umatnya seperti ini, yaitu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Di dalam Injil juga diceritakan tentang persifatan sahabat-sahabat Nabi. Kazar'in akhraja sab'ahu fa'azzarahu fastawlada fastawa 'ala suqih. Ya. Kazar'in sebagaimana tanaman, akhraja syat'ahu, yang mana tanaman itu mengeluarkan cabangnya. Jadi tanaman tumbuh, kemudian tumbuh cabang-cabang yang banyak. Fa'azarahu fastaghlala fastawa 'ala suqihi, ya, yang mana cabang itu menguatkan daripada tanaman tersebut. Fastaghlala, maka kemudian tanaman itu menjadi tanaman yang tumbuh besar, fastawa, dan kokoh, 'ala suqihi, ya.
yu'jibu zurra al yaghidha bihimul kufar. Dan tanaman itu membuat takjub, membuat senang orang yang menanamnya. Jadi kita menanam tanaman tumbuh, berkembang, kokoh, besar, ya itu kita senang. Tapi nandur kita tanam, tumbuhnya tidak besar, tidak subur, itu kita prihatin. Ini lagi musim bunga, ya di mana-mana ada bunga. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di taman, di masjid ini juga banyak bunga di mana-mana. Ya, kita nanam bunga tidak tumbuh sedih. Nanam bunga tumbuh kembang, ya. Bahkan beranak pinak, ini kita senang. Itulah Allah menggambarkan. Ya. Liyaghidha bihimul kuffar. Tetapi Allah memiliki tujuan lain, liyaghidha, untuk menjadikan orang-orang kafir itu uring-uringan. Liyaghidha bihimul kuffar, menjadikan orang-orang kafir itu uring-uringan. Liyaghidha, menjadikan uring-uringan bihim, kepada mereka para sahabat yang memiliki sifat asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum, al-kuffara, terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi sahabat dengan persifatan yang sangat tegas kepada orang kafir, membangun belas kasih kepada sama umat Islam, itu diumpamakan seperti tumbuhan yang bercabang-cabang. Tumbuhan itu menjadi besar, menjadi kokoh, ya, di atas pokoknya. Ya, itulah gambaran umat Islam. Umat Islam yang bercabang-cabang dan saling menguatkan satu sama lain. Ya. Menjadikan pohon itu besar, menjadikan umat ini besar dan gagah serta kokoh di atas akidah. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Untuk membuat orang kafir itu uring-uringan, marah-marah sendiri. Karena orang kafir itu sangat senang kalau umat Islam itu terpecah belah. Ya. Orang kafir itu sangat senang, bertepuk tangan ketika melihat umat Islam itu saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi kalau umat Islam yang bercabang-cabang ini awalnya satu orang menjadi banyak, ya, kok itu saling bercerai-berai, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, saling adu fitnah, ya, bahkan saling perang dan yang lain sebagainya, maka orang kafir itu tepuk tangan. Jadi Allah memiliki tujuan menggambarkan bagaimana sifatnya para nabi dan juga para pengikut-pengikutnya, khususnya umatnya Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, yang mereka memiliki sifat sangat tegas kepada orang kafir, tetapi sangat belas kasih kepada sesama umat Islam. Ya. Jadi kalau hari ini kita suka, ya, lebih cenderung untuk membicarakan keburukan umat Islam yang lain, ini jauh daripada akhlaknya para sahabat Nabi. Ya, jauh. Masih jauh. Wa adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa'ada, sudah berjanji Allahu, siapa Allah? Allah sudah berjanji alladzina, terhadap orang-orang amanu yang mereka beriman, wa amilus sholihat, dan mereka juga beramal soleh, minhum, dari mereka itu, maghfiratan wa ajran azima, Allah akan memberikan kepada mereka maghfirah, pengampunan, wa ajran, dan pahala azima, yang besar. Artinya orang yang menebar kasih sayang sesama umat Islam,
bertikad tegas kepada orang kafir. Kalau mereka mengganggu, kita melawan. Kalau mereka tidak mengganggu, kita lindungi. Itu dijanjikan oleh Allah mendapatkan pengampunan, mendapatkan pahala yang besar. Al-Fatah ayat 29. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, ini surah At-Taubah. Ya. Surah At-Taubah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah juga berfirman wasabiqun, ya ini orang-orang as-sabiq, generasi awal. Al-awwalun, ya ini orang yang paling awal, yaitu generasi sahabat. Minal muhajirin wal ansor, dari golongan sahabat muhajirin wal ansor dan sahabat ansor. Jadi sahabat muhajirin, sahabat ansor ini disebut dengan as-sabiqun al-awwal. Jadi orang-orang di generasi awal, bahkan awal-awal masuk Islam. Jadi mereka itu dari muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat dari ansor dan muhajirin, bi ihsanin, ya, mengikuti mereka di dalam kebaikan, radhiyallahu anhum, maka Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan Allah ridho, dan mereka ridho kepada Allah. Jadi para sahabat itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai nanti yaumil qiyamah itu juga mendapatkan keridhaan Allah, dan orang yang diridhai Allah itu akan ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah menjanjikan kepada mereka jannatin, surga-surga, tajri yang mengalir tahtaha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka itu kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, keridhaan mereka kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka itu adalah al-fawzul azim, adalah sebuah kebajikan yang sangat agung. Surah At-Taubah. Dua ayat ini menjelaskan bahwasannya sahabat itu adalah orang-orang yang baik. Kebaikan mereka disifati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan, keistimewaan mereka disifati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan kepada mereka surga. Maka bagaimana kita berbuat baik kepada Nabi, ya, mengagungkan Nabi adalah mengagungkan sahabat, memuliakan sahabat, berbicara yang baik tentang sahabat. Ya, ini tuntutan. Kenapa? Karena sahabat itu juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat bertolak belakang kalau orang yang diistimewakan oleh Allah tetapi dicaci maki oleh manusia. Ini bertolak belakang. Maka waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang di zaman akhir ini yang suka mencela sahabat, yang suka mencaci sahabat, bahkan berani mengkafirkan sahabat. Ya, hati-hati. Jadi kewajiban
untuk berbuat baik kepada Nabi Muhammad itu salah satu bentuk manifestasinya utamakan sahabat, memuliakan sahabat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtudu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ya. Ikutilah oleh kalian, jadikanlah panutan oleh kalian bil ladaini terhadap dua orang min ba'di sepeninggalku Abi Bakrin wa Umar, yakni Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi sahabat itu ratingnya juga berbeda-beda. Ada sahabat yang paling utama, ada sahabat yang diutamakan. Jadi Rasulullah menjelaskan uktudu, ikutlah kalian billadaini kepada dua orang mimba'di sepeninggalku Abi Bakrin wa Umar, yakni sahabat Abu Bakar dan Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Imam Tabrani. Wa qala alaihi salatu wassalam, beliau juga bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Ya, janganlah sekali-kali kalian itu mencela sahabat-sahabat Nabi. Falau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim. Falau anfaqa, seandainya kalian itu berinfak, berderma, ya, menjadi donatur panti asuhan, jumlahnya itu mithla Uhudin dhahaban, kita nyumbang masjid dengan emas tapi banyaknya sebesar gunung Uhud, semisalnya seperti itu. Kita menjadi donatur panti asuhan, pondok pesantren, itu kita nyumbangnya itu emas sebesar gunung Uhud. Ya, itu mudda ahadihim, tidak bisa sampai menandingi mudda ahadihim, salah satu tidak bisa menandingi timbangan satu mud. Satu mud itu 2 kepala, ya, daripada salah satu di antara mereka keutamaannya. Jadi keutamaan orang yang berderma, menyumbang, berinfak satu gunung Uhud berupa emas, itu keutamaan orang yang dermawan itu tidak bisa menandingi, ya, ukuran sahabat. Wala nasifahu, dan juga tidak separuhnya. Satu mud tidak, apalagi separuhnya. Ya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man sabba ashabi, barang siapa mencaci maki sahabat-sahabatku, fa alaihi laknatullah, maka wajib atas orang tersebut mendapatkan laknatnya Allah. Wal malaikati, laknatnya malaikat, wan nasi, laknatnya manusia, ajma'ina, secara keseluruhan. Ya, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah tidak berkenan menerima dari mereka sarfan, ibadah fardu, wala adlan, dan juga ibadah sunnahnya. Jadi meskipun kita rukuk, ya, sampai jidatnya hitam, tetapi mencaci maki sahabat itu Allah tidak berkenan menerimanya. Hadis Nabi, ya, rawahut Tabrani. Ya, ini menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat, ya, dibandingkan dengan kita umatnya Nabi Muhammad. Itu kita tidak ada apa-apanya. Maka kita harus tahu diri, ya, harus tahu diri. Intinya bicara tentang sahabat bagian daripada sejarah, maka kita bicarakan yang baik. Jangan sampai kita mencaci maki sahabat, menyalah-nyalahkan sahabat, ya, khusus sahabat. Generasi berikutnya tabi'in, generasi berikutnya tabi'it tabi'in, ini juga generasi terbaik. Kita harus hati-hati.
Kemudian bukan berarti generasi setelahnya para ulama boleh kita caci maki, juga tidak. Ya. Karena hakikatnya tidak hak bagi kita untuk mencaci maki orang lain kecuali kita melihat diri kita masing-masing. Adapun yang terjadi dilakukan orang lain menjadikan ibrah bagi kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tumbuh kembangkan mahabbah kita kepada Nabi dan juga kecintaan kita kepada para sahabat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم